Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita bersama ketemu di Nuba Podcast dan Nuba Production. Ya, kebetulan ya gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Narasumbernya yaitu Kang Rizwana SPP. Aktivitas hari ini apa saja, Kang Riz? Aktivitas hari ini mendidik anak-anak ataupun di sekolah dasar. Oh, mantap. Pada SD atau gimana dulunya itu gimana? Awal sekolah itu gimana? SD. Awal sekolahnya saya itu di Madrasah Al-Barokah Ciamas, yang keduanya di SD Negeri Ciamas, yang ketiganya di MTS Bambayang, yang keempatnya itu di SMK Al-Furqan Kaung, yang kelimanya adalah di PGSD UPPD Purwokerto. Wih, mantap. Berarti sarjana ya? Iya, alhamdulillah. Wih, mantap. Suka dukanya apa itu? Bisa cerita-cerita di SD itu bagaimana suasananya, terus kekonyolan apa yang ya istilahnya layaknya anak kecil itu punya masa lalu, ingatan apa yang membuat istilahnya nangisnya, terus tawanya gimana sama teman-teman. Kalau di SD pengalaman saya suka dukanya pertama sering pulang. Jam 9 pagi pulang. Iya. Ya intinya pulang itu bukan hanya untuk tidak sekolah lagi. Iya. Karena dulu itu mungkin di zaman sekarang itu dengan apa ya maksud memanage keuangan, tetapi dulu itu bukan memanage karena tidak pernah dikasih uang saku. Oh, itu. Jadi pulang dulu untuk makan. Oh, iya. Balik lagi jam 11 seperti itu untuk di SD. Berarti lokasinya itu agak jauh berarti? Ya lumayan dekat, antara 10 meteran lah dari rumah. 10 meter jaraknya 1 jam itu baliknya. Iya, itu karena apa? Terlalu banyak makan, terlalu kekenyangan, ya tidur sebentar di rumah, antara 10 menitan tidur. Itu tapi itu hal yang kecil ya. Kecil Ya. itu dulu masih SD. Iya. Terus sekolah MTS-nya dapat referensinya kenapa di MTS? Mana tadi? Bambayang. Referensinya dari mana? Saya jawab. Teman bagaimana ya? Pertama, saya itu teman mengajak ke MTS Bantar Kaung, ke SMP Kerabat Bumi Ayu, akan tetapi saya itu mungkin pikirannya ibu itu udah dewasa, mungkin udah kolot. Iya. Yang kedua itu saya memilih ke Bambayang karena apa? Ke Bambayang itu jarang ada kendaraan, mendingan jalan kaki. Sekolahnya itu jadi dari MTS Bambayang itu hanya saya sendiri ke sana, dari Ciamas itu sendiri. Jalan kaki. Iya, dan nanti sampai saya itu dari Ciamas ke pinggir kali, dari pinggir kali itu saya muntas cai itu, dari muntas cai itu sampai ke pinggir kali saya langsung berangkat ke sekolah. Itu sepatu pun dijinjing. Masya Allah. Itu perjuangan di MTS Bambayang. Tapi sesampainya di MTS, saya itu masuk sekolahnya itu biasanya jam 7, saya masuk jam 8. Karena apa? Karena dulu itu ada hafalan ngaji. Saya itu menghindar karena tidak bisa hafalan ngaji. Oh, iya. Itu dari kalangan keluarga saya, hanya saya yang bandel suruh ngaji tidak mau. Yang orang tua mbah-mbah itu saya itu semuanya pintar ngaji, habis semua. Saya sendiri yang cicipnya. Jadi itu sudah hafalan ngaji itu saya menghindar. Terus iya, berarti dulu itu butuh perjuangan ya. Iya. Untuk istilahnya melanjutkan sekolah sampai kita ya saya bisa bayangkan loh keperihan itu ya istilahnya sampai nyebrang kali jalan kaki. Karena saya pun dulu memang seperti itu, hampir sama karena saya itu di MTS Kaluwadas, Almarif Kaluwadas,
Saya pernah jalan kaki tapi dari Ijen, karena ya kebetulan saya itu dulu sering ya ke rumah sedulur saya atau saudara saya ada di Ijen. Saya jalan kaki sampai ke Kaluwadas. Memang asiknya itu kalau istilahnya bareng-bareng sama teman, sedihnya kalau kita sendirian. Tapi ya itulah perjuangan. Ada suka ada duka. Betul. Terus Al-Furqon, kita membicarakan kenapa Anda SMA-nya, SMK-nya tertarik di SMK Al-Furqon. Apa yang menjadi motivasi Anda dari SMK Al-Furqon? Nah, oke, saya jawab. Tadinya dari MTS ke Al-Furqon. Nah, disitulah dari MTS kelas 2 perjuangan saya itu untuk sekolah sendiri, mandiri, karena orang tua saya itu kalangan disebut tidak mampu, ya emang tidak mampu. Untuk sekolah ke Al-Furqon itu inisiatif saya sendiri. Karena apa? Saya sekolah jauh. Satu, harus ongkos. Ongkos uangnya dari mana? Orang tua saya toh nggak mampu. Untuk makan pun ibaratnya satu suap pun susah. Nah, untuk sekolah ke Al-Furqon itu saya perjuangan dari Al-Furqon itu pertama dari kelas 2 MTS sampai Al-Furqon sampai kelas 2, kelas 3 itu saya nge-BM. Jadi kenet mobil truk, terus mobil L300 sampai kelas 3 Al-Furqon. Makanya saya itu di Al-Furqon itu terkenal orang paling hitam, rambut merah, kurus. Itu karena perjuangan saya itu ingin mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada orang tua saya punya ilmu hanya sekedar tukang beca. Saya itu ingin dari keluarga saya itu salah satunya yang adalah satu orang yang menjadi orang. Makanya saya berjuang dari MTS sampai Al-Furqon itu seperti itu. Nah, kenapa saya di Al-Furqon? Karena saya itu orang tua saya itu dulu, ibu saya itu jualan, bapak saya itu nggak beca. Saya itu bermotivasi itu dari ibu saya berdagang, maka saya mengambil jurusan penjualan di Al-Furqon. Karena saya itu ingin mengembangkan cara menjual yang baik, yang tidak yang baik, dan disitulah saya jadi ikut mondok sampai 3 tahun. Cuman mondoknya itu hanya sekolah sampai sore, sampai jam 5 itu baru pulang. Itu bukannya mondok, tapi itu seharian full. Kalau mondok itu siang malam di situ. Tapi saya sudah termasuk dimasukkan oleh Pak Haji Dadang itu sudah jadi santrinya katanya. Karena saya nggak mondok. Ya, seperti itu perjuangan saya dari Al-Furqon sampai saya ya kalau ibaratnya suruh menjual beli itu ya lumayan 99% lah saya bisa dalam proses penjualan apapun, asalkan jangan sampai menjual barang terlarang. Saya tidak bisa itu. Contohnya terlarang ya daleman perempuan, daleman laki-laki saya tidak bisa. Karena itu terlarang gitu. Kalau terlarang lah. Kalau di agama pun tidak boleh menjual barang-barang perempuan dan laki-laki, tidak boleh itu karena itu hal negatifnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi? Ya, berarti di sini itu ternyata Kang Rizwana itu ya saya bisa simpulkan ya. Sementara ini berarti humoris, dimanapun juga bisa nyambung. Terus tadi kuliah di mana ya? Kuliah di UPBJ Purwokerto, Butek, yang Universitas Terbuka Purwokerto. S1 PGSD. Sampai selesai. Dengan IPK? Dan IPK 2,35. Lumayan lah, mantap ya. Dulu itu paling kecil 2,35 itu, paling besar itu 3 lebih. Kalau 2,35 itu paling kecil. Iya. Tapi ya intinya begini. Ini kan saya hanya sekedar istilahnya menerjemahkan apa yang ada dalam pikiran seorang Kang Rizwana. Jangan putus pendidikan bagaimanapun caranya. Jangan ada istilah atau ada alasan saya orang tidak punya, saya orang keterbelahan dalam ekonomi, saya orang biasa. Jangan sampai begitu. Ini loh contoh di depan kita
contoh di depan kita bahwa seorang Kamlis ternyata bisa dengan keterbatasan hal apapun ternyata bisa melanjutkan kuliah sampai. Terus pertanyaan selanjutnya, aktif di NU dari mulai tahun berapa aktif di NU? Kalau dari NU tidak bisa diukur dengan tahun, tidak bisa diukur dengan bulan, tidak bisa diukur dengan hari. Saya aktif kemungkinan dari lahirku saya sudah aktif. Masya Allah. Mungkin. Ini jawaban keren loh. Mungkin. Ya, karena saya itu dari lahir cuman hanya satu, pingin ini sama ibu. Memang nggak aktif, nggak tahu jalan waton, nggak tahu apa. Soalnya itu saya tidak tahu karena ketika lahir mungkin saya itu sudah di NU. Cuma nggak apa tahun berapa mulai depan Anda itu tertarik masuk di NU, terus suka dukanya apa, berkah yang Anda rasakan itu apa? Oke, saya itu tadi pertanyaan tadi masuk ke NU, ke organisasi terbesar di dunia, Nahdlatul Ulama, itu dari tahun yang saya tidak ingat tahunnya, mungkin tahun dulu, mungkin kalau saya ingat tahunnya ya mungkin tidak bisa dihitung dengan kalkulator karena kalkulator itu rusak. Itu dari NU sampai sekarang saya aktif di NU. Pertama kenikmatan, ke apanya lah. Pertama dari itu hikmatnya di NU itu, barakahnya itu luar biasa, bukan luar binasa, tapi luar biasa. Luar biasanya itu sampai kalau di persen itu menghampiri 1.500 lebih persennya. Kalau zaman sekarang 2024, karena kalau dulu tahun 2023 hanya 100%, sekarang baru masuk lebih. Nah, itu ada persenannya. Nah, sekarang hikmatnya itu, kebarokahnya itu, pertama saya itu masuk NU dulu itu masih pelangap-pelongo, masih ikut-ikut pengajian, terus belum berpikir bahwa itu saya masa depannya kayak gimana, masa depannya untuk apa, masih leha-leha, masih ikut ke sana kesini, masih ikut ke pengajian, tapi ikut ke sini, masih ikut ke sini. Jadi saya itu tidak punya, mungkin dulu dari tahun berapapun tahun ke belakang aktif ya. Nah, kebarokahnya itu saya itu ketika aktif dengan jiwa raga saya menggebu-gebu sampai tidak tahu bahwa sampai dibelakangkan dengan kondisi ibu saya, karena ibu saya itu sakit, saya terus menggebu-gebu di NU itu. Nah, setelah itu saya ikut tes CPN, tes ASN P3K. Nah, setelah itu ada ataupun tokoh agama, tokoh ataupun yang disebut dengan sekarang itu ulama terbesar di Kecamatan Batarkawung. Ya mungkin di Indonesia pun sudah terkenal. Cuman beliau itu masih di Kecamatan Batarkawung. Nah, situ ketika itu saya ikut mapahim di daerah Cikuning. Setelah itu ada tokoh ulama tersebut, beliau yang sangat baik hati, murah hati, dan selalu digital. Di situ apapun digital itu memang luar biasa. Sekarang tahu digital yang bagus. Dipanggilkan dengan beliau itu saya, Karis sini. Wah, ada apa, Mbak? Nah, itu sesuai panggil Abah. Tes ASN, tes Ampura, jadi ini bahasanya campur aduk. Ada bahasa Indonesia, ada Sunda. Karena itu saya itu bahasa Indonesianya itu kurang fasih, kurang mahrujnya kurang. Nah, yang kedua itu dipanggil
Karis tes PNS tes ke-3K, engine saya tes ke-3K. Nah setelah itu ditepuk saya punggungnya itu 3 kali, pukul. Setelah itu besoknya saya ke Pun Adi, Kiai Agus Salman Jokasari datang. Nah Pun Adi pun sampai ngomong lulus. Nah abah itu yang ada di kantor kaum ya, sebutkan saja Dokter Amin Mustaqim, Iya. itu abahnya. Iya. Ditepuk 3 kali sama dengan Pun Adi Agus Salman itu, ditepuk 3 kali, lulus ketiga kali. Ternyata saya ikut tes ASN itu ternyata emang luar biasa, tanpa tes langsung persyaratan. Disitulah keberkahan Nahdliyin dan Nahdlatul Ulama. Makanya kita itu terus maju dan junjung tinggi Nahdlatul Ulama dengan rasa hikmat yang luar biasa. Seperti itu. Sekarang saya itu jadi ASN. Nah setelah jadi ASN ingin menggebu-gebu lagi di Nahdlatul Ulama, cuman hanya hari Minggu, hari merah, tanggal merah, seperti dengan sekjen pun sama, misalnya Sabtu saja dengan Minggu begitu. Lagi Berarti di sini ya kita bisa simpulkan ya, saya coba menyimpulkan, cintailah kebaikan, apalagi rumah itu ada sumber kebaikan. Contoh aktivitas NU, karena di sanalah banyak sumber kebaikan, karena di sanalah banyak ulama-ulama, kiai-kiai. Contoh seperti Pak Rizwana, dia dekat terhadap sosok-sosok kiai dan selalu aktif untuk menjaga peran kiai. Berkahnya, salah satu berkahnya yaitu menjadi ASN. Ya alhamdulillah, itu karunia yang diberikan oleh Allah melalui perantara berkah ini. Oke, ini sebelum closing, coba sampaikan kepada warga YouTube, berikan motivasi dalam hal apapun tentang kehidupan, apa arti NU atau bagaimana, silakan coba. motivasi dari saya, selagi masih bisa berdiri, kita hikmatlah di Nahdliyin ataupun di Nahdlatul Ulama, terus berjuang dan belajar. Itulah belajar kita, insya Allah kita akan mendapatkan apapun yang kita inginkan. Makanya untuk anak muda, untuk YouTuber yang subscriber, kita itu tetap belajar dan lindungilah ulama-ulama yang ada di Indonesia. Terima kasih. Mantap. Oke, jadi sekarang kita closing ya. Terima kasih untuk istilahnya waktunya yang sudah istilahnya menyempatkan broadcast di sini, meskipun ya istilahnya ya mudah-mudahan bagi kita semua mendapatkan berkahnya, bagi para kaum warga itu mendapatkan suatu manfaat daripada hidup ini, karena tujuannya ini istilahnya kita siar dengan gaya modern dan ya cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.